Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, senang sekali pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita dapat mendengarkan kajian di TVRI Sumatera Utara seperti biasa setiap Kamis jam 13.30 siang. Pemirsa, beberapa saat belakangan ini kita merasakan perubahan cuaca yang signifikan di Kota Medan khususnya dan di Sumatera Utara umumnya. Kita merasakan beberapa keadaan di mana hujan yang tidak kunjung berhenti dan menyebabkan banjir di beberapa tempat. Tentunya hal ini menarik perhatian kita bagaimana sebenarnya ajaran Islam memandang kita bisa memanfaatkan dan menjaga lingkungan sehingga menjadi rahmat bukan menjadi azab bagi kita. Itulah yang akan kita kaji pada hari ini dengan tema kesadaran lingkungan dan perubahan iklim dalam perspektif Islam. Kita akan membahasnya dengan narasumber kita yang telah hadir di studio hari ini, yaitu ada Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan MAG. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof nampaknya tulisan pun sudah ada tentang ini ya Prof ya. Baik, jadi nanti kita akan bahas bagaimana ini sebenarnya Prof ya. Baik, pemirsa, namun sebelum kita membahas bersama tema kita hari ini, marilah untuk mengambil berkah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Ririn Fadilah Huta Barat akan membacakan Quran Surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل
Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh qori kita. Sangat berkaitan sekali dengan tema kita hari ini ya Prof, tentang bagaimana sikap manusia itu berdampak kepada lingkungan di sekitarnya. Prof, tapi sebelum kepada mungkin fasad di sana, kerusakan dalam Quran surah Ar-Rum, kita kembali kepada tugas kita sendiri nih Prof. Sebagai dalam Quran surah Al-Baqarah disebutkan bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah menjadikan kita semua sebagai khalifah Prof. Untuk kaitannya dengan menjaga alam ini, apa yang harus kita lakukan agar menjadi khalifah yang sempurna yang diharapkan Allah ini Prof? Ya, terima kasih Ustazah Juli. Al-Quran itu memberikan penjelasan kepada kita tentang fungsi yang mesti dilakukan oleh manusia. Kita menemukan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini menunjukkan bahwa salah satu fungsi manusia itu adalah sebagai hamba Allah. Kalau dia sebagai hamba Allah, maka dia harus mengabdi kepada Allah, menundukkan dirinya di hadapan Allah, patuh dan taat pada Allah. Itu fungsi kehambaan. Tetapi pada ayat yang lain Allah menyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tadi sudah disebut, kita dijadikan Allah sebagai khalifah. Ada banyak makna khalifah. Ada yang menyebutnya pemimpin, ada yang menyebutnya pelanjut, ada yang memahaminya sebagai wakil Tuhan di muka bumi, yang semuanya bermuara pada satu konsep. Khalifah itu adalah manusia yang diberi Allah tugas. Dalam bahasa Al-Quran disebut wasta'marakumul ard, memakmurkan bumi. Jadi peran kita itu memang ada dua. Satu sisi sebagai hamba, kita tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi pada sisi lain, peran kekhalifahan itu adalah memakmurkan bumi. Kenapa kita harus memakmurkan bumi? Karena di seluruh makhluk Allah, berbagai jenis makhluk Allah, misalnya kita sebut hewan ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda alam yang ada di muka bumi ini, itu yang jadi khalifahnya itu adalah manusia. Misalnya pada surah Al-Ahzab 72, itu kan ada yang menarik. Allah berfirman, Inna aradnal amanata ala samawati wal arda wal jibala fa'abaina yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Allah sebenarnya pernah menawarkan amanah. Tafsir amanah itu banyak sekali, kaya sekali. Tapi nanti kita ketemu tafsir yang diberikan Aisyah Abdurrahman bintu Syati, itu luar biasa. Apa yang disebut dengan amanah? Allah tawarkan kepada langit, Allah tawarkan kepada bumi, Allah tawarkan kepada gunung untuk memikul amanah ini. Mereka menolak untuk memikulnya dan merasa berat, tidak mampu memikul amanah itu. Tapi begitu ditawarkan kepada manusia, manusia sanggup memikul amanah itu. Padahal dari sisi fisik, manusia itu kan kecil. Kecil ya Prof ya? Dibanding gunung, dibanding bumi, dibanding langit, manusia itu kecil sekali. Tapi dia berani memikul amanah yang maha besar itu. Amanah yang amat besar itu, yang oleh Aisyah Abdurrahman disebut dengan kebebasan. Karena kebebasan itulah kita diberikan kewenangan oleh Allah untuk mengelola alam ini, untuk menata alam ini. Jadi Ustazah Juli, kalau boleh kita urut ya, Allah, manusia, di bawah manusia ini alam. Jadi alam ini sesungguhnya telah ditundukkan Allah untuk manusia. Supaya apa? Supaya manusia bisa mengelola alam ini yang muaranya nanti adalah kemakmuran bagi semesta. Memikul tanggung jawab membangun kemakmuran itu adalah manusia. Nah, apa yang harus kita lakukan tadi? Wasta'marakumul ar itu, memakmurkan bumi itu, memakmurkan manusia, memakmurkan hewan, memakmurkan tumbuh-tumbuhan, dan menata bumi ini, menata semesta ini sebagai tempat kita tinggal bersama, mengabdi kepada Tuhan, dan saling
menopang antara satu sama lain. Itu sebenarnya konsep ideal relasi antara Tuhan, manusia, dan alam yang sering disebut dengan wel anskung Al-Quran itu. Ada Tuhan, manusia, dan alam itu. Amanah yang dimaksud oleh ayat tadi itu lagi-lagi adalah kebebasan. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, kita memiliki kekuatan, itulah yang kita pakai untuk menata alam ini sedemikian rupa. Kira-kira begitu makna kekhalifahan ini. Jadi kalau dari maknanya sempurna sekali harus menjadi khalifah ini ya Prof ya. Iya. Baik. Namun ketika di ayat lain Prof, ini kita lihat tadi dibacakan qori kita, ketika Allah bilang juga ternyata yang membuat kerusakan itu justru manusia, begitu Prof. Ini bagaimana Prof melihatnya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini menarik ya. Jadi sebenarnya ketika Allah berikan tugas kepada kita untuk memakmurkan bumi ini, memakmurkan semesta ini, bagaimana binatang itu, hewan-hewan itu nyaman dia hidup di muka bumi ini dengan kepemimpinan manusia. Bagaimana tumbuh-tumbuhan itu nyaman bertumbuh berkembang di bawah kepemimpinan manusia. Maka manusia sebagai khalifah itu dia kan harus memfasilitasi semua makhluk yang ada di muka bumi. Itulah yang diinginkan Allah. Dengan kata lain, manusia diberi tugas untuk menjaga kosmos. Kosmos itu kan lawannya chaos, kacau. Artinya Allah sebenarnya sudah menetapkan, mendesain alam ini sebagai tempat hunian yang paling indah bagi semua makhluk. Karena itu diciptakan Allah dengan sangat seimbang. Kira-kira jumlah lautan dengan daratan itu berapa jumlah lautan itu? Justru letak keseimbangannya kan bukan sama-sama separoh gitu. Tapi letak keseimbangannya semua alam ini, semesta ini 2/3-nya adalah lautan. Daratannya sepertiganya itu. Di situ justru letak keseimbangan. Air, ketersediaan air. Ini menarik. Ada dulu satu pertanyaan, apakah tsunami yang terjadi itu ada air baru yang datang yang menghancurkan sebagian Indonesia atau Aceh segala macam? Ternyata kan tidak ada air baru yang datang. Itulah air yang diciptakan Allah untuk semesta ini. Makanya ada yang bilang dalam ilmu bahasa, air itu nggak ada jamaknya, nggak ada disebut apa kan, nggak ada pakai tambah es itu kan. Water gitu. Karena memang air ini disiapkan dia mencukupi semua makhluk. Semuanya ditata oleh Tuhan sangat rapi. Dengan mempertimbangkan konsep tawazun, keseimbangan, hutan, daratan, itu semua ditata sedemikian rupa. Ya. Tetapi yang menjadi problem adalah ketika manusia keluar dari otentisitas dirinya. Manusia yang sebenarnya hanya mengkonsumsi apa yang dia perlukan, manusia hanya memakan atau menggunakan apa yang dia perlukan, menjadi manusia yang serakah. Di sini mulai muncul yang pertama. Zaharal fasadu fil barri wal bahar tadi yang dibacakan Adinda Qori'ah tadi, itu makna lain adalah kerusakan yang di muka bumi ini terjadi ketika manusia serakah. Ketika manusia sudah berambisi, bernafsu untuk memenuhi kebutuhannya yang itu berjangka waktu puluhan tahun. Itu keserakahan itu yang menjadi masalah. Ketika dia ingin menambah, melipat gandakan kekayaannya dan seterusnya, maka dia melakukan apa yang kita sebut dengan eksploitasi. Hutan yang tertata sedemikian rupa, yang komposisinya telah didesain Allah sedemikian rupa, mulailah ditebangi dengan berbagai alasan untuk industri kah, kepentingan kayu kah, segala macam. Terjadilah penggundulan hutan dan sebagainya itu. Akibatnya apa? Ketika hujan turun, tidak ada lagi keseimbangan alam ini. Banjir ya. Itu yang akibatnya terjadilah itu. Walaupun kejadian kita yang beberapa hari ini harus kita jaga, tidak dalam arti kata menyudutkan atau menyalahkan manusia gitu.
Tapi bagaimana kita melakukan refleksi kritis? Jadi sebenarnya Allah tidak menciptakan alam ini untuk kehancuran manusia. Allah menciptakan alam ini sebenarnya untuk kebaikan semua kita. Tetapi manakala manusia itu rakus, manakala manusia itu serakah, pasti yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan itu pada semesta ini, ketidakseimbangan itu pada diri manusia, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan itu. Nah itu mungkin yang menjadi persoalan kita ya. Ada satu riset itu. Coba bayangkan, kita ini penghasil sampah terbesar kan? Penghasil sampah terbesar, tapi kita tidak bisa mengelola sampah itu. Sekarang ternyata untuk tempat pembuangan sampah kan jadi problem masyarakat kota, masyarakat urban. Akhirnya dijadikanlah paret-paret sebagai tempat pembuangan sampah dan seterusnya. Terjadi penumpukan. Jadi Tuhan itu amat sangat benar. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat itu semuanya karena upaya, karena tangan, karena perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Di sini kita diajari oleh Tuhan, kalau terjadi kerusakan pada dirimu jangan kau salahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak jadi pernah. jangan bilang takdir Allah begitu ya Prof. Jangan salahkan. Baik, nanti kita kaji lagi nih Prof. Sebentar lagi para pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam kajian kita hari ini tentang bagaimana kaitannya lingkungan dengan upaya manusia dalam menjaganya. Prof, ini tadi kalau dikatakan ada penelitian bahkan tentang sekarang permasalahan sampah ini yang membludak begitu ya Prof ya. Tapi juga banyak nih Prof, ada penebangan hutan, eksploitasi begitu tadi Prof sudah disebutkan dan ini membuat kerusakan. Kira-kira ini apa yang salah dalam cara berpikir manusia belakangan sehingga justru mendatangkan mafsadat bagi manusia itu sendiri, Prof? Iya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran itu tadi, desain alam ini ya, desain alam ini atau apa yang sering kita sebut dengan sunnatullah itu, semuanya kan memang sudah berjalan sangat ideal sekali. Jadi kalau ada kata-kata qadir dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir, dzalika taqdir, ya kata-kata takdir atau qaddara, itu makna kata-kata itu semua adalah ukuran, batasan. Sebenarnya yang diciptakan Allah ini ada ukurannya, ada batasannya. Misalnya kita menyebut air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu sunnatullah air. Seberapa hebat pun ilmu pengetahuan bisa membuat air dari bawah ke atas. Tapi air akan tetap kembali ke bawah. Matahari terbenam di barat, terbit di timur, dengan siklus waktu yang tertata sedemikian rupa. Bagaimana proses terjadinya hujan, dan seterusnya. Itu diciptakan Allah itu yang kita sebut tadi kosmos tadi. Sangat teratur, sangat tertib, dan semuanya kan tunduk kepada ketentuan sunnatullah itu. Tidak ada daun yang membangkang ketika ditiup angin. Ketika dia ditiup angin dari selatan, harusnya dia kemana dia condong? Ke utara dia itu kan. Nggak ada yang bertahan melawan, dia tidak mau bergerak ditiup angin. Semuanya sunnatullah. Dan alam ini kan tidak punya keinginan apapun. Apa keinginan hutan? Apakah keinginan hutan itu ingin menghancurkan manusia? Tidak. Dia akan tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi manusia tadi yang oleh Al-Ahzab 72 diberikan Allah kebebasan untuk membuat hal yang terbaik, untuk membuat yang maslahat. Tapi manusia juga punya pilihan untuk membuat mafsadat. Nah,
Apa yang menjadikan mafsadat? Misalnya tadi sudah kita sebutkan, ketika terjadi kerakusan-kerakusan, kenapa itu? Nah, menarik sekali kalau Ustazah Juli tadi mengatakan di mana persoalan mindsetnya. Kalau kita bicara tentang filosofi pemikiran, bisa jadi hal ini disebabkan oleh cara berpikir kita yang sangat kapitalistik. Bukan cara berpikir yang islami. Cara berpikir yang kapitalistik itu adalah bagaimana dia mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagaimana dia mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan dirinya. Apa gunanya itu? Di dalam kapitalisme itu ada yang disebut hedonism. Dia ingin memupuk kesenangan pribadinya. Ketika orang sudah berpusat pada individunya, dia akan mengabaikan ada makhluk lain. Ada manusia lain, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan yang juga perlu dia perhatikan itu. Kira-kira begini, ketika orang melakukan penebangan hutan sedemikian rupa, apa dia pernah berpikir kalau setelah nanti dia meninggal dunia, dia harus mewariskan bumi ini buat generasi selanjutnya? Kita sekarang ingin mengatakan, kita mewariskan bumi yang bagaimana buat generasi berikutnya. Nah, ada beberapa riset ya. Ini saya mau cerita tentang misalnya harapan hidup. Berapa harapan hidup orang Indonesia sekarang ini? Rata-rata orang Indonesia harapan hidupnya itu 70 tahun. Itu harapan hidup kita. Tapi di Aceh harapan hidupnya itu 75 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa berbeda? Ya. Ternyata katanya dalam riset itu tingkat stres orang hidup di Aceh itu lebih rendah ketimbang orang yang hidup di kota-kota lain. Satu. Yang kedua, alamnya, suasananya, lingkungannya itu asri, udaranya bersih yang membuat orang nyaman. Suasana kehidupan, relasi-relasi sosial. Nah, itu membuat harapan hidup lebih besar. Tapi kalau di kota-kota lain misalnya, kita ambillah contoh di Jakarta. Makanya saya bingung kalau ada orang mau liburan, mau rekreasi, pergi ke Jakarta, pergi ke Bandung gitu ya. Yang tingkat kepadatan, termasuk Medan juga sebenarnya. Yang tingkat kepadatan lalu lintasnya itu luar biasa, yang membuat tingkat stres orang tinggi. Di mana kita mau menghirup udara yang segar itu? Di mana kita mau mendapatkan suasana yang nyaman itu? Nah, dan itu semuanya kalau cara berpikir kapitalistik yang ada pada diri kita, itu kita mau jadikan semua apapun yang ada di alam ini menjadi capital, menjadi modal. Karena nanti modal identik dengan kekuasaan. Sebenarnya ribet sekali masalahnya. Ketika biaya politik di Indonesia itu tinggi sekali, maka orang hanya berpikir bagaimana mengumpulkan modal politik. Ketika modal politik ingin dikumpulkan, orang tidak peduli lagi tentang kepentingan-kepentingan yang lain itu. Makanya tadi secara sederhana saya ingin mengatakan, coba kita berpikir kalau hari ini saya punya anak, lalu anak saya nanti punya anak juga, cucu saya. Cucu saya punya anak itu adalah buyut saya, cicit saya. Kira-kira ketika nanti mereka hidup dalam suasana alam yang seperti apa? Berapa persen lagi hutan kota, berapa persen lagi hutan-hutan yang ada yang bisa menyumbang untuk udara-udara yang bersih? Berapa persen lagi hutan yang bisa menahan, mengendalikan banjir dan sebagainya itu? Nah, ini kan yang menjadi renungan kita. Nah, terakhir kita dengar misalnya dalam konteks Jakarta itu ya. Jakarta itu 50 sampai 100 tahun yang akan datang bisa tenggelam itu karena permukaan lautnya lebih tinggi dari daratnya itu. Itu kan sesuatu yang mengerikan. Generasi-generasi yang akan datang hidup di sana itu sudah berada dalam ancaman. Oleh karena itu, kalau kita lihat ketika bumi ini diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita dalam keadaan yang amat sangat baik, maka tugas kita adalah mewariskan bumi yang sama.
ya, bumi yang sama, yang tetap asri, yang tetap segar kepada generasi berikutnya. Jadi itu satu hal ya, keserakahan yang kalau dari cara berpikirnya itu adalah cara berpikir kapitalistik. Nah, cara berpikir Islami itu seperti apa? Ia menyadari dirinya sebagai khalifah. Coba lihat hadis Nabi. Kenapa Nabi bilang mengutip sampah di jalan, memungut batu, itu diidentikan dengan sedekah. Karena kita hanya berpikir bagaimana membuat orang lain selamat, bagaimana membuat orang lain maslahat, bagaimana orang lain mendapatkan kebaikan-kebaikan, sehingga segala macam hal yang membuat orang lain itu mengalami kerusakan atau mengalami cedera, itu harus dihindari. Kita harus menghindarkan itu. Disinilah kita menemukan banyak konsep-konsep di dalam Islam itu. Kita ini harus membangun kemaslahatan. Kemaslahatan bersama, kepentingan bersama, supaya kita bisa hidup bersama dengan damai ya. Kira-kira begitu. Jadi memang konsep kapitalis dan konsep mindset Islam ini tadi beda sekali dalam menjaga lingkungan ya Prof ya. Baik, ada juga hadis Rasulullah SAW nih Prof yang kita sering dengar, mami muslimin gharasa gharsan. Ya Prof ya, faiza akala insanun au dabbatun fahiyalahu sodako. Ketika seseorang, kata Rasulullah, menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan manusia ataupun binatang ternak, itu jadi sedekah. Ini kan memang konsep Islam ini sangat menyuruh kita menjaga lingkungan ya Prof ya, begitu Prof. Iya, itu kalau kita memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan ukuran yang ada, tidak ada problem dalam kehidupan ini. Bukan berarti kita tidak boleh makan ikan ya, bukan kita tidak boleh makan daging ayam, bukan kita tidak boleh makan daging kambing kan. Tapi yang perlu diperhatikan itu bagaimana tingkat keseimbangan itu bisa tetap terjaga. Kenapa orang hari ini bisa makan buah? Karena memang kalau dalam tanda petik regenerasi buah itu terus berjalan. Kita masih punya lahan yang tertata dengan baik untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Tapi suatu saat orang tidak akan lagi bisa mengkonsumsi buah-buahan dari buminya sendiri. Karena buminya itu telah dipenuhi dengan perumahan-perumahan. Telah dipenuhi dengan berbagai macam, ya kita nggak tahu lah bentuknya seperti apa. Sehingga kita tidak punya lagi hamparan tanah subur untuk menanam tumbuh-tumbuhan itu. Konsep-konsep silih berganti itu kan menjadi bagian dari alam yang tertata dengan rapi itu. Bahkan disuruh, ada satu hadis itu Ustazah Juli, apa kata Nabi, kalau esok kiamat lalu di tanganmu ada sebutir biji, kita disuruh untuk tetap menanamnya. Itu kira-kira pesannya apa itu? Itu pesan-pesan ya, pesan harapan hidup ada, optimisme hidup ada, tapi memikirkan kehidupan orang lain. Dia nanam pohon hari ini, bisa jadi dia tidak makan buahnya itu. Tapi dia yakin ada generasi yang akan datang yang bisa menikmati itu. Itulah sebenarnya makna dari kekhalifahan. Sekarang tidak. Sekarang yang penting saya kaya, yang penting saya memiliki apapun yang saya inginkan. Mau generasi yang akan datang menghirup udara yang kotor, itu nggak urusan saya. Itulah yang kita sebut cara berpikir yang keliru itu. Baik Prof, ini kita miris sekali begini ya Prof ya. Nah, namun masih kita akan bahas lagi nih Prof, mungkin terkait apa upaya untuk menyadarkan kembali agar bisa berpikir secara Islami dalam menjaga lingkungan. Tapi sesaat lagi nih Prof, setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam kajian kita hari ini tentang bagaimana lingkungan kaitannya dengan kekhalifahan manusia. Prof, tadi kalau kita sudah bahas ada pemikiran kapitalis, mindset yang salah, keserakahan dan lain sebagainya. Ini kan tidak tiba-tiba datang Prof.
karena dahulunya mungkin telah dijaga tapi belakangan rusak begitu. Jadi apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan cara berpikir kepada menjaga lingkungan seperti zaman dahulu? Tafadhol, Prof. Iya. Kalau kita merujuk kepada konsep perubahan dalam Quran itu ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang justru menarik pada ayat itu kan ma bi anfusihim, apa yang ada di dalam dirinya. Jadi perubahan itu kalau kita ingin menyebut perubahan fisik itu kan gampang sekali, merubah fisik itu. Merubah kota Medan ini menjadi kota yang metropolitan, kota yang mercusuar, itu gampang sebenarnya. Persoalan kita bagaimana menyiapkan anggaran yang besar untuk mendirikan gedung-gedung pencakar langit. Kita bisa melampaui gedung-gedung yang tertinggi di langit ini. Tapi pertanyaannya, apakah mental itu, cara berpikir bisa berubah secepat itu? Saya tidak ingin menyebut contoh, tapi ini contohnya nyata sekali di depan mata saya. Di sebuah sudut kabupaten di Indonesia, itu dibangun sebuah masjid yang besar. Megah masjid itu, dan dia menggunakan kamar mandi itu kan, model keran yang juga modern lah. Modern sekali masjid itu, untuk sebuah kabupaten gitu, atau sebuah wilayah yang jauh dari kota gitu. Masjid itu selesai. Tetapi ketika masyarakatnya menggunakan masjid itu untuk sholat, untuk berwudu, itu saya masuk, tidak ada keran air yang terkunci. Semuanya terbuka. Kenapa bisa begitu? Karena mereka berpikirnya itu, karena memang hidup, misalnya dengan di sungai atau di mana yang airnya berasal dari gunung, air pancuran segala macam, itu kan memang nggak pernah dikunci kan. Dianggap juga di masjid itu sama suasananya. Di mana ini masalahnya? Kita bisa merubah fisik sedemikian rupa, tapi mindset itu, cara berpikir itu tidak gampang. Mohon maaf, maksudnya contohnya mungkin kurang pas ya. Gadis kampung yang kelihatan sederhana sekali, dibawa ke kota lalu masuk ke salon, lalu dia diberikan pakaian-pakaian yang indah dan seterusnya itu, dia bisa menjadi yang sekarang disebut dengan sosialita itu. Dia bisa tampil sebagai wanita modern, kira-kira begitu. Tapi apakah cara berpikirnya, apakah cara berbicaranya, apakah cara pandangnya terhadap sesuatu berubah? Belum tentu. Karena untuk merubah cara berpikir, merubah mindset itu nggak bisa 1-2 hari. Inilah kenapa Al-Quran menyebut hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan itu harus diawali dari mindset, dari cara kita berpikir. Nah, apa yang kita bangun itu? Cara berpikir pertama yang kita bangun bagi masyarakat Medan kah, masyarakat Sumatera Utara kah, kesadaran bahwa bumi ini adalah rahmat yang diberikan Allah bagi kita dan bagi semua makhluk. Jadi bumi ini diwariskan Allah buat kita bukan hanya untuk kita yang hidup hari ini, tapi sesuatu yang harus kita wariskan buat generasi mendatang. Itu yang harus terbangun dulu. Kesadaran milik bersama, kesadaran ada orang lain yang akan menggunakan bumi ini. Jadi saya pernah ke sebuah toilet itu. Itu kalimatnya kan sederhana tapi kan menyentak sekali. Kita disuruh untuk membersihkan, tidak menyerah apa segala macam dan lain-lain. Dia tulis dibuat karena setelah Anda ada orang lain yang menggunakan toilet itu. Itu penting sekali. Menggeser cara berpikir individualistik menjadi komunal, menjadi kejamaahan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lakukan itu adalah untuk mengurangi cara berpikir, apa istilahnya itu? Saya menyebutnya cara berpikir kisah sesendok madu. Yang itu dilansir oleh Pak Quraish Shihab ya. Cara berpikir nggak apa-apa, kan cuma saya, orang lain kan tidak. Itu kan ada kisahnya. Ketika seorang raja untuk menguji loyalitas rakyatnya,
Dia minta nanti malam semua bawa sesendok madu, taruh di gentong di alun-alun. Ada rakyat yang berpikir, kalau ku bawa ini 1 sendok air, kan nggak ketahuan, nggak berpengaruh. Dia bawalah itu dengan sendoknya hanya air, disiram ke dalam gentong itu. Ketika paginya dibuka, apa yang terjadi? Semua isinya air. Karena ternyata orang berpikirnya sama. Orang berpikirnya sama. Kalau saya membuang sampah 1 lembar tisu ke jalan, ini ngaruhnya apa? Pengaruhnya apa? Apalagi yang mungkin banyak yang tersinggung itu ya, misalnya egoisme perokok itu, egoisme perokok. Kalau puntung rokok itu dia lempar ke paret, dia lempar ke WC, 1 pontong rokok, apalah artinya itu? Dia lupa kalau banyak orang melakukan hal yang sama. Begitu septic tank itu dilihat atau dibongkar, begitu paret itu dibongkar segala macam, isinya apa? Ya sampah semua. Karena orang melakukan hal yang sama, bukan hanya dirinya saja. Oleh karenanya yang kita bangun itu jangan pernah sepele dengan hal-hal kecil. Memang dia membuang 1 lembar tisu, kertas tisu itu, atau dia membuang 1 botol, atau dia membuang 1 plastik, ya, ke jalan, yang orang lain melakukan hal yang sama. Akhirnya penuhlah sampah-sampah plastik itu. Sekarang kan walaupun saya mengatakan terlambat, tapi jauh lebih baik kan. Sekarang sudah banyak misalnya di hotel-hotel itu, orang tidak lagi menyiapkan minuman-minuman yang pakai botol-botol. Itu minumannya sudah isi ulang. Pasta giginya sudah tempat-tempatnya sudah berubah, yang menggunakan kayu, yang bisa kira-kira cepat hancur. Yang begini-gini inilah yang harus didukung ya, program-program yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Jadi kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil, menganggap itu sepele dan tidak ada pengaruh apapun, tapi percayalah semua orang akan berpikir yang sama. Seperti yang saya katakan tadi, kita menghasilkan sampah plastik, itu datanya silakan dilihat lah, itu luar biasa sekali. Ya, jadi kesadaran yang ini hal-hal kecil itu. Malah kalau boleh saya rekomendasikan itu ya, itu ada satu buku penting, Atomic Habit itu, ditulis oleh James Clear itu. Dia justru mengatakan perubahan-perubahan itu justru bisa terjadi pada hal yang 1% itu. Kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, yang perbuatan itu sebenarnya hanya kecil, kita mulai berpikir bagaimana mendaur ulang, itu percayalah itu akan menyelamatkan kehidupan. Tapi begitu kita berpikir, apalah arti 1 bungkus plastik ini kubuang di paret, kan tidak akan menyebabkan banjir. Dia lupa bahwa banyak orang, semua orang melakukan hal yang sama. Akibatnya inilah yang sekarang kita rasakan. Termasuk memang banjir ini juga mendukung ke situ ya Prof ya. Terjadinya penyempitan di parit dan lain sebagainya. Prof, ini tapi tadi kalau dikatakan ternyata semua orang berpikir yang sama tentang buang sampah 1 yang tidak ada dampaknya begitu ya Prof. Jadi kalau dari segi mungkin kita katakan pendidikan formal ini tentunya sangat mencetak kepada generasi ke depan. Apakah sudah ada upaya literasi yang dilakukan untuk menyadarkan manusia kembali terhadap konsep ideal dalam menjaga bumi ini Prof? Iya, menarik itu Ustazah Duli. Kesadaran lingkungan itu kan menjadi satu keharusan. Malah sejak TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Terserah kita mau menjadikannya sebagai mata pelajaran, kita mau menjadikannya sebagai keterampilan, atau kita mau menjadikannya sebagai sebuah wawasan. Tapi setiap orang harus bisa diberi pemahaman yang jelas, yang clear tentang kesadaran lingkungan ini. Karena memang kita kan hidup di alam, kita kan bukan hidup di langit-langit, di langit gitu. Nah kalau kita melihat misalnya banyak riset yang tentang ketahanan bumi kita, riset tentang kesehatan udara kita, itu kan selalu sebenarnya menjadi warning bagi kita itu ya.
Saya di kampus aja itu susah itu kita membuat misalnya apa yang disebut dengan KTR. KTR itu kan harus ada, di semua lingkungan harus ada. Kawasan tanpa rokok. Nah, kalau kita berpikir, ya apalah artinya sebatang rokok? Apa artinya? Memang kalau kita berpikir aja sepintas, nggak ada artinya itu. Orang merokok, kalau dia hanya dia sendiri aja yang merokok di muka bumi ini. Tapi bayangkan berapa, saya belum baca datanya. Berapa perokok di Kota Medan? Berapa per menit batang rokok habis? Itu kira-kira ada tidak pengaruhnya terhadap udara kita, kesehatan udara kita? Ini yang menurut saya perlu dibangun kesadaran itu. Yang lagi-lagi memang kita harus fokus pada kesadaran. Kesadaran hanya bisa dibangun lewat pembelajaran. Ya makanya kalau ada anak-anak TK diajarkan tentang lingkungan, mereka diajarkan untuk menanam kembali pohon-pohon, mereka diajarkan kembali untuk tidak membuang sampah sembarangan, mereka juga diajari kembali untuk hidup sehat, karena memang begitu. Itulah konsepnya, kesadaran hanya bisa dibangun lewat pembelajaran. Nah dalam konteks beragama ada yang memang perlu diluruskan. Kira-kira begini. Kalau kita ambil uang orang 10.000, itu dosa nggak? Dosa, Prof. Dosa. Kalau uang orang. Kalau kita buang sampah ke paret, itu dosa nggak? Dosa, Prof. Menurut Ustazah Juli, yang sudah tersadarkan. Sudah tersadarkan ya, Prof. Alhamdulillah. Nah, merokok di dalam angkot, itu dosa nggak? Dosa, Prof. Harusnya dosa. Kenapa? Dia menimbulkan kerusakan kepada orang lain. Dan kita kan udah banyak membaca riset itu. Dia nggak merokok, tapi dia bisa sakit karena itu. Perokok pasif begitu ya, Prof. Perokok pasif istilahnya. Baik, ini menarik, Prof. Nah, nanti tapi kita bahas lagi saat lagi nih, Prof. Tentang apa ganjaran-ganjaran mungkin bagi umat Islam yang menjaga lingkungan gitu, Prof. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Tadi kita membahas bagaimana ternyata kita bisa membuat kerugian kepada orang lain ya Prof ya. Kalau dengan kesadaran pemikiran keislaman, Rasulullah SAW bersabda, la doror wala diror. Tidak boleh memudaratkan orang lain dan kita juga tidak dimudaratkan. Prof, tapi kalau kita kembali kepada pembahasan agama nih Prof, biasanya kan kita ada namanya targhib wa tarhib. Semangat untuk melakukan kebaikan dan takut kepada keburukan kalau ada pahala dan dosa nih Prof. Jadi kira-kira Prof, apa ganjaran yang akan diberikan dalam agama Islam ketika seseorang menjadi penjaga lingkungan nih Prof? Tafadhol Prof. Agar lebih semangat Prof jaga lingkungan. Ini juga harus kita luruskan juga cara berpikir bahwa pahala, dosa itu semuanya urusannya akhirat. Yang penting kalau kita melakukannya di muka bumi ini, ganjarannya nanti di akhirat itu. Sebenarnya kalau kita mau melihat pesan-pesan keagamaan itu ya, pesan-pesan keagamaan secara substantif, kita harus menjadikan dunia ini hasanah itu. Walaupun kalau kita lihat konsepnya kan 2:1. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di akhirat kita baik, yang kedua selamat dari neraka. Tapi jangan lupa hasanah fil akhirah ini dengan wa qina adzabannar ini adalah kelanjutan dari hasanah fid dunya. Tidak mungkin hasanah fid dunya bisa menghasilkan hasanah fil akhirat. Harus begitu kita membacanya sebagai satu garis kontinum. Kalau kita melakukan kerusakan-kerusakan di alam ini yang membuat kehidupan kita tidak baik, yang berpengaruh pada kehidupan kita yang tidak baik, bagaimana mungkin kita memperoleh hasanah pada akhirat? Kalau hidup kita itu hanya membuat kezaliman, membuat kerusakan kepada orang lain, bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Nah, inilah yang menurut saya tugas kita adalah membangun kehidupan yang hasanah itu. Kalau bahasa Al-Quran itu falanuhyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah.
Jadi ada hasanah fid dunia, ada hayatan thayyibah, dan segala macam hal itu yang sebenarnya Allah inginkan kita menjadikan dunia ini tempat hidup yang nyaman dan damai, yang dia menjadi personifikasi kehidupan akhirat. Nah, kalau kita menata alam ini nyaman dan membawa kebaikan bagi semua orang, maka kita akan diberikan Allah ganjaran hasanah fil akhirat. Tapi kalau kita menjadi penyebab tidak baiknya kehidupan dunia, tidak mungkin kita diberikan hasanah fil akhirat. Itu satu. Yang kedua, pada surah Yasin itu Allah udah ingatkan itu kan, yang engkau harus bertanggung jawab bukan hanya apa yang engkau kerjakan, tapi dampaknya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ma qaddamu wa asarahum itu. Jadi kalau orang sekarang membuang sampah, menebang-nebangi pohon atau membangun ketidakseimbangan pada semesta ini, dia 5 tahun lagi mati. Ajalnya sampai itu, dia selesai karena sekarang usianya udah 65 tahun, mati dia. Tapi wa asarahum, dampak dari perbuatan dia itu 1, 2, 3 generasi ke depan itu akan mengalami kehancuran juga. Jadi dosa jariah begitu ya, Prof? Itu dia. Bagus sekali kalau Ustazah Juli mengatakan, ya itulah dosa jariah. Kita udah mati, tapi kita meninggalkan kemudaratan kepada orang di belakang kita. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan begini. Sebenarnya hari ini kita ditantang dengan kehidupan yang amat berat. Ya misalnya apa yang kita sebut dengan generasi Z itu ya, Gen Z itu. Saya terkejut ketika membaca penelitian anak-anak sekarang yang disebut dengan generasi rebahan itu. Dia tidak mampu membaca lebih dari 6 paragraf dari teks sebuah buku. Kemudian kita akan memiliki generasi yang bungku. Kenapa generasi yang bungku? Karena generasi yang hanya memandang gadget, smartphone dan segala macam. Itu satu. Yang kedua, dari sisi makanan, kita akan menghadapi generasi-generasi nanti yang bukan XXXL gitu. Tapi generasi yang apa ya? Yang overweight begitu ya, Ustaz? Overweight. Jadi kalau stunting itu masalah di kirinya, di yang kelebihan berat itu di kanannya itu. Sehingga generasi ke depan tidak ada yang bisa diandalkan. Bonus demografi itu tidak menguntungkan juga. Karena generasi yang lahir itu bukan generasi yang sehat, generasi yang kuat. Karena banyak faktor, pola makan kita, kemudian suasana alam kita, udara yang ada pada kita. Kalau kita sebagai manusia, tidak usahlah kita bicara dulu sebagai umat Islam ya. Kalau sebagai manusia tidak punya kesadaran untuk kembali menata alam yang harmoni ini, yang serasi ini, maka dampak buruknya itu akan dirasakan generasi-generasi yang akan datang. Itu persoalan serius menurut saya. Baik, dan ini harus ada penguatan literasi ya, Prof? Iya, Ya? literasi, awareness itu harus benar-benar kita bangun dari jalur pendidikan, majelis-majelis taklim ya. Jadi banjir itu atau apakah namanya kerusakan alam itu harus dipahami dalam tanda petik neraka bagi kehidupan kita. Neraka di dunia ya, Prof? Ya? Baik, Prof. Ini mungkin di akhir, Prof, apa yang kira-kira mau disampaikan kepada jamaah TVRI khususnya ini, Prof? Tafadhol, Ustaz. Ya, pertama kita tentu saja berempati ya, merasakan derita dari saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang kena musibah banjir gitu ya. Iya, Prof. Dan saya juga bagian dari itu juga, Ustazah Juli. Kita prihatin, kita berempati terhadap teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, yang tentu kita akan menyatakan, mendorong mereka untuk bersabar atas peristiwa alam yang terjadi ini, tanpa harus menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapa-siapa, karena itu tidak membawa dampak yang membuat kita lebih bagus. Satu. Yang kedua, kepada saudara-saudara kita bukan atas nama agama, karena yang kena dampak itu adalah semua manusia, semua saudara-saudara kita,
mari kita bahu-membahu. Tidak pandang agamanya apa, tidak pandang sukunya apa. Bagi warga Kota Medan, bagi warga Sumatera Utara yang tidak terkena dampak banjir itu, mari sama-sama kita bahu-membahu ya untuk menolong mereka itu dengan memberikan banyak bantuan-bantuan, makanan, selimut atau apapun. Karena ini berat ini. Ada yang menyebut setelah 20 tahun ini yang terbesar juga ya, Pak? Besar. Yang ketiga, kepada pemerintah, karena kita juga kemarin itu baru pilkada dalam suasana yang seperti itu, harapannya kepada pemerintah baru baik di level kabupaten kota ataupun provinsi memberikan perhatian yang lebih serius terhadap lingkungan hidup kita itu. Itu jauh lebih penting karena kita hidup bersama dan kita perlu menjaga kenyamanan kota kita, kenyamanan provinsi kita, sehingga semua orang merasa damai. Jadi kita berharap kalau saya ditanya, pemerintahan baru, wali kota baru, gubernur baru misalnya, dia berpikir yang paling priority itu adalah bagaimana kita kembali menata lingkungan kita, menata lokasi kehidupan kita ini dengan baik. Tentu keterlibatan ilmuwan, para ulama, para praktisi itu menjadi penting. Dan ada satu syarat, jangan semua apapun yang kita lakukan itu harus dipolitisasi. Benar-benarlah kita berpihak untuk kepentingan rakyat dan kepentingan kita bersama. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan ini didengarkan pemerintah dan jamaah semua ini ya Prof, ya, bahkan seluruh masyarakat di Kota Medan khususnya dan di Sumatera Utara secara umumnya. Terima kasih Prof hari ini sudah berbagi tentang bagaimana lingkungan dan manusia sebagai khalifah tentunya. Pemirsa, Rasulullah SAW mengatakan, "Inqamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilatan alla yaquma fa in istata'a fayaghrisaha falyamal." Kalau sudah mau datang pun kiamat, ada bibit di tangan kita, tanam saja dulu baru kita pergi. Walaupun sudah mau kiamat, Rasulullah mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena penting untuk kita menjaga lingkungan walaupun bahkan sudah mau kiamat. Begitulah bagaimana menjaga lingkungan menjadi hal yang sangat diprioritaskan dalam ajaran Islam. Demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan merubah cara berpikir kita dengan menjaga lingkungan lebih baik ke depannya. Saya Juli Julaiha Pulungan mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.